adik-adik, kita bersyukur karena hari ini kita masih boleh melaksanakan IHMPT meskipun di rumah kita masing-masing. Dan pada hari ini seperti biasa di sini sudah ada Kak Silva, Kak Maya, Kak Sinta, dan Kak Lia. Dan sebelum kita memulai ibadah kita bersama-sama bernyanyi Mars Pelkat Teruna. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah, kakak akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Sampai saat ini ya Tuhan, kami masih boleh merasakan kasih setia dan karunia Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami kembali melaksanakan IHMPT. Meskipun kami laksanakan di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk tetap selalu melaksanakan ibadah Pelkat Teruna di rumah masing-masing. Dan ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhir. Biarlah semuanya hanya berjalan dengan turut campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan berkati adik-adik di rumah yang senantiasa selalu melaksanakan IHMPT, Tuhan juga menyertai mereka dalam setiap aktivitas dan kegiatan yang boleh mereka lakukan. Kami berdoa untuk kakak layan yang boleh mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Tuhan kiranya senantiasa selalu menjaga dan melindungi kami semua. Berkenanlah ya Tuhan dalam ibadah kami ini, dan kami menyerahkan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Dan untuk pembacaan Mazmur kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 148. Mazmur 148 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan baca secara responsorial. Kakak akan membaca pada kalimat yang tercetak keluar, dan adik-adik akan membacanya pada kalimat yang tercetak ke dalam. Mari kita baca Mazmur 148 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Pujilah Tuhan di bumi. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Hai gunung-gunung dan segala bukit.
Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, hai teruna dan anak-anak dara, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Demikian pembacaan Mazmur, dan untuk merespon pembacaan Mazmur kita pada hari ini, kita bernyanyi dari Gita Bakti 113, Gita Syukur Menggema. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan kita sama-sama berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu bersyukur berterima kasih atas segala penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat mendengarkan sebagian dari firman Tuhan untuk kehidupan kami. Pimpin sertai ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memampukan kami, menyertai kami, memberi kami hikmat sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ini yang akan memberitakan firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menuntun, menyertai, memberkati setiap kata-kata yang keluar, kiranya seturut dengan apa yang menjadi maksud Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kakak akan membacakan untuk kita semua Ibrani 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan kita. Tema renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan Yesus lebih tinggi dari malaikat. Ya adik-adik, kenapa kita membahas kalau Tuhan Yesus lebih tinggi daripada malaikat? Sebelum itu kakak mau tanya, apakah adik-adik di rumah percaya dengan adanya malaikat? Dan apakah saat adik-adik berdoa, adik-adik minta pertolongan, apakah adik-adik meminta kepada malaikat atau kepada Tuhan Yesus itu sendiri? Jadi adik-adik, pada pembacaan kita pada pagi hari ini, di mana pada masa dulu
masa perjanjian lama, Allah memakai para nabi-nabi sebagai sarana penyataan yang utama antara Allah dengan manusia. Namun kini Ia berbicara atau menyatakan dirinya kepada kita melalui putranya, yaitu Yesus Kristus, yang tertinggi atas segala sesuatu, Firman Allah yang disampaikan melalui putranya bersifat menentukan. Firman itu menggenapi dan melebihi semua firman yang disampaikan sebelumnya oleh Allah. Jadi adik-adik, pada pagi hari ini dalam firman kita mau mengingatkan bahwa tidak ada satupun baik nabi maupun malaikat memiliki kewenangan yang lebih besar daripada Yesus Kristus. Ia merupakan satu-satunya jalan kepada keselamatan kekal dan satu-satunya perantaraan di antara Allah dan manusia. Jadi adik-adik, saat adik-adik berdoa, saat adik-adik dalam kesusahan atau minta pertolongan dalam keadaan apapun, memintanya hanya kepada Tuhan Yesus. Mungkin pada zaman-zaman akhir ini kita lihat banyak orang yang meminta-minta sesuatu kepada hal-hal yang berbau patung atau kepada orang-orang yang mungkin dianggap pintar, tapi itu salah adik-adik. Satu-satunya tempat kita memohon pertolongan, perlindungan hanya kepada Yesus Kristus. Karena seperti yang ada di dalam ayat yang kedua, di mana Ia yaitu Yesus Kristus yang ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, dan oleh Dia Allah telah menciptakan alam semesta. Nah adik-adik, kita ini diciptakan sebagai gambar dan serupa dengan Allah. Kenapa kita diciptakan sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan Allah? Karena kita dipanggil untuk melakukan kehendak-Nya di tengah-tengah dunia. Melakukan kehendak yang seperti apa? Melakukan segala yang Tuhan perintahkan. Nah, kita nih dari PA sampai PT, kita selalu diajarkan bagaimana kita menjadi anak-anak yang taat terhadap firman Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu menjaga sikap dan tingkah lakunya seturut dengan kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, adik-adik juga diajar untuk dapat menyadari apa yang harus dilakukan secara nyata sebagai gambar Allah. Secara nyata dan segambar dengan Allah, yaitu bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Gimana dalam setiap apapun yang adik-adik lakukan selalu ada penyertaan Allah di dalamnya. Adik-adik diberikan kesehatan, adik-adik bisa dibangunkan di pagi hari ini, semua karena penyertaan Allah dalam kehidupan adik-adik. Nah, Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia, dan Dia telah mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa. Kita sebagai manusia yang telah ditebus seharusnya mensyukuri anugerah Allah dalam Yesus Kristus yang telah membebaskan. Jadi adik-adik, di sini juga adik-adik mau diajar bagaimana adik-adik untuk selalu yakin dan mensyukuri anugerah Allah dalam Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari dosa-dosa maut. Jadi mari adik-adik untuk jangan menyia-nyiakan keselamatan yang besar ini dengan terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran sama orang tua, taat dalam setiap apapun yang telah Tuhan ajarkan kepada adik-adik lewat setiap firman yang dibagikan oleh kakak-kakak. Ya adik-adik, sebagaimana yang diingatkan dalam pembacaan kita juga pada pagi hari ini, Yesus adalah anak Allah yang jelas lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk meminta tolong atau meminta penjagaan dari malaikat selagi kita dapat meminta segala sesuatu secara langsung kepada Tuhan Yesus. Contohnya seperti saat-saat pandemi COVID-19 saat ini,
pasti adik-adik atau semua orang yang di dunia pasti merasa takut, pastinya merasa was-was terhadap virus ini. Tapi bagaimana pada saat ini kita meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Saat kita meminta hikmat dari Tuhan, dan kita diberikan hikmat untuk dapat mematuhi protokol yang telah disampaikan oleh pemerintah. Bagaimana adik-adik mau dengan sungguh-sungguh untuk mentaati setiap protokol kesehatan yang diberikan, contohnya dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak antara satu dengan yang lain, serta menjauhi kerumunan. Itu merupakan perintah yang Allah berikan lewat pemerintah kita agar kita dapat dijauhkan dari wabah COVID-19, di mana adik-adik, kalau adik-adik taat dan tekun untuk mematuhi, pasti adik-adik akan dijauhkan dari virus-virus COVID-19 ini. Ya adik-adik, kiranya melalui renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, adik-adik tetap menjadi anak-anak yang tetap berpegang teguh pada perintah Tuhan, tetap menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan adik-adik, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, tidak mengandalkan kepada hal-hal lain, percaya dan yakini bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memampukan adik-adik dalam setiap adik-adik melaksanakan aktivitas dan setiap adik-adik menjalankan kehidupan. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 364, Berserah kepada Yesus. Ya Tuhan yang ada di dalam surga, bersyukur berterima kasih untuk segala penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini kami dapat laksanakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Walaupun ibadah kami laksanakan di rumah masing-masing atau secara online, Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami semua. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat adik-adik kami yang ada di rumah, berkati dan sertai mereka Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, berikan damai sejahtera, sukacita, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan untuk adik-adik kami dalam setiap aktivitas mereka, tugas dan tanggung jawab mereka. Pimpin dan berkati adik-adik kami Tuhan dalam sekolahnya, dalam studinya, kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat. Kiranya adik-adik kami tetap tekun belajar, walaupun mereka belajar dari rumah, tetap tekun dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-gurunya. Kiranya mereka memperoleh nilai yang terbaik, menjadi anak-anak yang pintar dan takut akan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat orang tua yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menyertai orang tua mereka, berkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka dalam keseharian mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, menjaga dan melindungi orang tua adik-adik kami yang ada di rumah. Ya Tuhan, berdoa juga untuk kakak-kakak layan yang pada pagi hari ini telah mengambil pelayanan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memampukan menyertai setiap tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan sebagai pelayan PT. Kiranya tetap tekun
untuk dapat menuntun adik-adik kami menjadi anak-anak yang mengerti akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Berkati dalam setiap kehidupan mereka dalam pekerjaan, kiranya Tuhan Yesus memimpin, menyertai, kiranya dalam pekerjaan pun kami dapat melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan, kiranya Tuhan Yesus tetap mau menuntun, menyertai kami, menjauhkan kami dari segala macam mara bahaya, tetap memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga minggu depan kami dapat kembali melaksanakan ibadah IHMPT seperti minggu ini dengan baik. Ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami, kiranya Tuhan Yesus dapat mendengar dan mengabulkan doa kami ini. Adik-adik, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Kiranya kita dapat bertemu kembali di ibadah selanjutnya, dan kakak harap kita juga bisa bertemu kembali secara tatap muka langsung. Dan tentunya kakak berharap adik-adik Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah. Dan selamat hari Minggu. Shalom.